Koneksi antar materi modul 1.4 oleh saya, Siti Aisyah dari SMAN 23 Garut. Dari modul 1 ini, banyak sekali yang saya telah pelajari. Yang pertama yaitu tentang modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai guru penggerak, kita harus selalu berpegang teguh pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, belajar yang berpihak kepada siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan guru berperan sebagai penuntun dalam proses pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan peran tersebut, guru penggerak harus selalu menginternalisasikan peran dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Berdasarkan peran dan nilai dari guru penggerak terlihat dengan jelas bahwa kita harus menjadi pembawa pembaharuan dalam memimpin perubahan positif. Tentunya diperlukan suatu visi yang komprehensif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkannya digunakanlah inquiry apresiatif atau IA melalui langkah-langkah Bagja. Langkah Bagja pada prakasa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya untuk murid-murid. Salah satu perwujudan dari budaya positif adalah disiplin positif dan keyakinan kelas. Budaya positif yang dilakukan semuanya berpusat pada siswa, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah proses menuntun peserta didik dalam mencapai kebahagiaan, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam mencapai visi guru penggerak tersebut, maka budaya positif harus diciptakan melalui pembentukan disiplin positif, pembentukan keyakinan kelas, dan pendekatan restitusi. Sejauh manakah pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari untuk modul ini? Dan adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Budaya positif. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Dalam berperilaku, Dian Gosen dalam bukunya Motivasi Manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu bentuk budaya positif adalah dengan penerapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk bersama dengan siswa dan merupakan nilai kebajikan universal. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana suatu pelanggaran terjadi, tentunya ada tindakan terhadap suatu pelanggaran. Pada umumnya, terbentuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Dan program disiplin positif yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dan posisi kontrol yang diharapkan terbentuk adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Untuk melakukan restitusi, digunakanlah tahapan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Hal menarik dari pembahasan modul ini ialah terkait dengan segitiga restitusi. Sebelum saya mengetahui tentang segitiga restitusi ini, pada bulan Agustus, saya telah menerapkan proses segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas saya. Saya sangat senang ternyata apa yang saya lakukan sudah seharusnya seperti pemaparan materi dalam segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bahwa keyakinan kelas itu perlu dibentuk oleh setiap kelas, serta sebagai seorang guru kita harus menjalankan restitusi dengan alur segitiga restitusi. Hal ini disebabkan agar siswa dapat mengevaluasi dan merefleksi dirinya terhadap permasalahan dan mampu mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Pengalaman yang pernah saya alami ialah dalam hal penanganan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Ternyata, saya telah menerapkan proses segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, waktu itu campur aduk, kecewa, kesal, dan marah. Namun, saya bertekad bahwa apa yang akan saya lakukan adalah untuk kebaikan siswa, dan berharap siswa saya paham kesalahannya dan mereka tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sehingga saya dengan bantuan guru BK melakukan penanganan masalah dengan hati sabar, berusaha memahami siswa dan mencari solusi terbaik. Jika saya telah menurut saya telah melakukan tahapan dalam segitiga restitusi. Hal yang sudah baik ialah kami menerapkan segitiga restitusi dan hal yang perlu diperbaiki ialah proses pembentukan keyakinan kelas. Karena pembentukan keyakinan kelas ini belum pernah dilaksanakan, sehingga diharapkan dengan adanya pembentukan keyakinan kelas akan mengurangi efek negatif yang dilakukan oleh siswa. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah benar dan dapat mengontrol siswa. Namun, ternyata semua itu hanyalah ilusi saja, karena pada kenyataannya, siswalah yang menginginkan kita mengontrolnya. Setelah mempelajari modul ini, maka posisi yang harus saya bentuk ialah posisi sebagai manajer. Saya merasa jika saya menerapkan posisi manajer, maka akan terbentuk keyakinan dan motivasi internal dari siswa sendiri, sehingga pembentukan karakter positif akan terwujud sebagai internalisasi dari dalam diri siswa tersebut. Sebelum saya mempelajari modul ini, ternyata saya sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Tahapan yang sudah dilakukan adalah ketiga tahapan dalam segitiga tersebut, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya rasa dalam modul ini sudah sangat lengkap karena sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan nilai kebajikan universal yang saat ini diharapkan dalam pendidikan Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Thank you. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.